Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, jika kalian kuliah di Fakultas Hukum, Ekonomi, Bisnis yang sudah sangat familiar ya, pastinya orang-orang dengan mudahnya dapat memahaminya, mengerti atau bahkan kagum. Nah, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa dengan mungkin fakultas atau jurusan yang tidak begitu mainstream atau tidak begitu populer ya, seperti Fakultas Kehutanan. Nah, apa sih yang kalian pikirkan pertama kali tentang kuliah di Fakultas Kehutanan? Nah, kebanyakan orang mungkin akan berpikir jika kuliah di kehutanan ini pasti nanti bakalan mainnya ke hutan ya, main kotor-kotoran, main tanah, main becek-becek, semak belukar, atau mungkin ketemu satwa-satwa liar di hutan gitu ya. Pokoknya hal-hal yang berbau alam ya, yang pastinya bikin dekil gitu. Nah, sebenarnya kuliah di kehutanan ini seperti apa sih? Terus enak atau enggak sih, susah atau mudah sih gitu ya. Nah, ini dia jawaban dari mitos-mitos yang ditakutkan seputar jurusan kehutanan. Check it out. Nah, mitos yang pertama, nama jurusan yang gak populer. Kebanyakan anak kehutanan pernah mendapat pertanyaan, kuliah jurusan apa sih? Nah, ketika kalian jawab kehutanan pasti banyak yang meragukan. Hah, kuliah kehutanan mau jadi apa? Mau jadi Tarzan gitu ya. Nah, memang sih jurusan yang satu ini gak sepopuler jurusan lain ya. Tapi jangan salah sangka, lulusan kehutanan pun bisa mencetak orang-orang hebat ya. Bahkan orang populer nomor 1 di Indonesia, yaitu ada Presiden Joko Widodo. Nah, di kehutanan sendiri ada jurusan yang mungkin kalian kurang familiar ya. Ada silvikultur, kemudian ada teknologi hasil hutan, ada manajemen hutan, terus juga ada konservasi sumber daya hutan gitu ya. Nah, bagaimana? Apa kalian mau bergabung jadi rimbawan juga? Mitos yang kedua, lulusnya lama. Lagi-lagi ini merupakan penyimpulan yang membabi buta ya, karena lama itu bukan tentang tempat kuliahnya atau jurusannya apa gitu ya Sobat Agro. Jadi lamanya kuliah itu juga tentang bagaimana seorang mahasiswa berkomitmen untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah, itu dia poin pentingnya. Nah, sobat agro semuanya, jangan pernah takut lagi ya kuliah di kehutanan bakal lulusnya lama dan gak tepat waktu gitu, dan bahkan gak bisa cum laude gitu ya. Nah, itu kembali lagi lama tidaknya kuliah itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Nah, mitos yang ketiga yaitu setelah lulus kerjanya di mana ya? Pasti kerjanya di hutan. Tapi salah ya. Jadi kalian nggak cuman kerja di hutan aja, bisa jadi orang kantoran juga ya. Nah, di Indonesia ini kan merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan yang sangat luas. Nah, jadi lulusan kehutanan ini sangat dibutuhkan untuk mengelola kawasan agar terjaga ekosistemnya dan pastinya tetap lestari. Nah, pokoknya kalian nggak perlu khawatir soal prospek kerja lulusan kehutanan ya, karena ada banyak banget peluang dengan jenjang karir yang cukup bervariasi. Misalnya kalian bisa jadi dosen, kemudian bekerja di LSM, pertambangan. Nah, mitos yang keempat, katanya sih kuliahnya ngebosenin. Kehutanan ini adalah ilmu yang secara komprehensif ini mempelajari tentang fungsi dan penggunaan dari ekosistem hutan seperti keanekaragaman hayati, terus konservasi lingkungan, teknologi kehutanan, manajemen hutan, terus silvikultur dan sebagainya. Selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana sih memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem hutan itu sendiri. Nah, buat kalian pecinta alam yang mempunyai jiwa petualang yang tinggi, kak, traveling, jalan-jalan ke hutan, ke gunung, jurusan kehutanan ini sangat cocok ya. Jadi banyak mata kuliah menarik yang bakal kalian temui ya. Misalnya ilmu tanah hutan, terus ada fitografi, ada biometrika hutan, ada silvikultur, ada
pengelolaan daerah aliran sungai, hidrologi, manajemen satwa liar, dan masih banyak mata kuliah yang menarik. Ada juga praktikum lapangan yang dijamin seru ya. Jadi nggak cuma belajar teori aja, tetapi kalian bakal terjun langsung ke dalam hutan, dan pastinya bikin kalian happy ada bonus jalan-jalannya ya. Jadi sekalian sambil menyelam minum air gitu ya. Nah, mitos yang kelima, laporan praktikumnya banyak. Nah, mendengar kata praktikum pasti keinget sama yang namanya laporan. Nah, sudah pasti yang namanya mahasiswa nggak jauh-jauh ya dari tugas, terus juga laporan praktikum. Nah, karena di Fakultas Kehutanan sendiri kan nggak cuman belajar teori aja ya, tapi juga ada ujian praktek lapangan, terus dan pastinya sudah dipastikan bakal ada laporan yang harus dibuat juga. Nah, nggak cuma di kehutanan aja sebenarnya ya yang diharuskan untuk membuat laporan praktikum berlembar-lembar dan yang pastinya wajib ditulis pakai tangan, tulisan tangan gitu ya. Nah, di zaman yang serba digital ini masih ada yang menulis laporan manual pakai tulisan tangan. Nah, mungkin terdengar kuno dan apa sih melelahkan gitu ya, tapi ada hal positif yang bisa dipetik, yaitu kita diajarkan untuk disiplin dan juga kerja keras, dan tidak ada yang namanya menyontek ya atau copy paste laporan temen. Nah, mitos yang keenam yaitu penampilan mahasiswa kehutanan yang gak fashionable gitu ya. Nah, bicara soal penampilan atau fashion ya, gaya berpenampilan ini gak melulu ya anak kehutanan itu gondrong-gondrong, terus dengan gaya fashion sepatu outdoor, kemudian dengan baju korsanya seperti itu. Nah, kalian juga bisa kok tampil dengan modis gitu ya. Gak ada salahnya juga mahasiswa kehutanan juga berpenampilan seperti mahasiswa fakultas lain gitu. Nah, memang sih ya mahasiswa kehutanan kan sering main ke hutan, tapi yang nggak masuk hutan terus kan. Nah, kita juga banyak kegiatan di industri, terus di persemaian, di perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, mitos yang ketujuh yaitu ospek yang menyeramkan. Melihat penampilan anak-anak kehutanan ini kan terlihat agak serem ya. Jadi kebanyakan orang akan berpikir kalau anak-anak kehutanan itu menakutkan, terus nggak friendly. Terlebih saat ospek atau orientasi mahasiswa baru. Tapi jangan salah paham lagi ya Sobat Agro ya. Memang kita diajarkan dengan yang namanya yaitu jiwa korsa. Nah, Sobat Agro mungkin belum tahu ya. Jadi jiwa korsa ini diajarkan ketika kegiatan ospek atau makrab ya, agar menjadi seorang rimbawan sejati. Nah, jiwa korsa ini mengajarkan tentang satu rasa, solidaritas, kemudian kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kesetiakawanan. Nilai-nilai tersebut juga nantinya akan sangat bermanfaat buat Sobat Agro semuanya ya. Jadi selain itu juga pastinya akan membantu membentuk mental dan fisik rimbawan yang tangguh. Nah, Sobat Agro, itulah dia jawaban-jawaban mitos yang ditakutkan oleh mahasiswa kehutanan. Nah, sesulit apapun cobaan kalian saat berkuliah di Fakultas Kehutanan nantinya, jangan pernah ragu dan berpikir untuk pindah jurusan ya, karena jadi mahasiswa kehutanan itu adalah mulia ya. Nah, bayangkan saja, nah jika kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan saat berkuliah di Fakultas Kehutanan ini, amal kalian tidak akan terputus ya selama mungkin pohon yang kalian tanam masih tumbuh dan hutan yang kalian jaga masih memberikan oksigen ke miliaran manusia yang ada di bumi ini. Nah, bagaimana Sobat Agro? Apakah kalian masih ragu untuk masuk Fakultas Kehutanan? Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan nantikan lagi video-video menarik lainnya tentunya di channel YouTube AgroZine ID. Aku pamit, bye-bye.